Ya, mohon maaf karena saya harus membajak Anda-anda. Nah, karena di sini kita jagung-jagung seperti ini. Iya. Luar biasa. Ada satu sahabat lagi dari tempat yang sangat jauh dari daratan Kalimantan, Borneo ya. Iya, Ngapain sampai jauh-jauh ke sini? kan niatnya belajar itu. Seniat apa? Ya enggak. Intinya bisa mendapat ilmu yang lebih deh. Sejak kapan keluar dari bumi Borneo? Sejak kapan ya? Sejak 5 tahun yang lalu enggak? Saat usia masih belasan ya? Iya. Berapa itu? Sekitar lulus SMP deh. Lulus SMP? Lulus SMP enggak, lulus SD. Lulus SD sudah berani untuk hidup mandiri jauh dari keluarga. Usia SD sudah berani pergi jauh keluar dari pulau loh ya, udah menyeberang laut ya. Nggak banyak loh anak-anak yang seperti itu untuk bisa berani meninggalkan ini. Jujur ada mungkin peristiwa yang kemudian membuat sampean saya pergi aja. Rasa bosan, rasa jenuh, kayak sumpek gitu ada. Yang buat rasa pengen belajar tuh udah nggak ada. Karena apa? Kesumpekan jadi picu. Ya, kalau pondok kasus pembulian, terus ini juga pertengkaran. Pembulian kadang ada, kadang yang sama yang lebih tua, sama yang merasa yang lebih jago kan. Oh gitu, senioritas. Iya. Itu dia. Bukan masalah keluarga yang Kalau masa bersama keluarga dengan sih, kita. alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Kan namanya anak-anak seusia itu kemudian harus memutuskan untuk keluar padahal mereka masih dekat-dekatnya dengan orang tua. Memang terkondisikan mungkin ditinggal-tinggal pergi orang tua, Enggak juga dagang sih. lah, enggak. Nggak juga. Karena memang mentalnya mental orang yang memang siap untuk bisa jauh dan lain-lainnya. Tuh kan yang mau mondok kan mintanya sendiri kan. Oh iya. Tapi pas udah masuk pondok, awal masuk pondok itu rasa penyesalan ada. Aduh kenapa kita nih dulu minta masuk pondok ya. Terus setelah tahu rasanya kan. Oh gitu. Kan sebelum kan kita ngeliat orang-orang pondok nih enak kayak kelihatannya kan. Gitu. Setelah kita ngerasain, nah baru itu. Ada sih. Tapi semakin lama kita semakin beradaptasi kan. Semakin enak. Penyesalan sesaat yang Iya. kemudian akhirnya udah diabaikan gitu aja. Mungkin wajar buat anak-anak yang baru ini mulai belajar belajar jauh dari orang tua, dari tempat tinggal mungkin. Gus Fajar gimana memandangnya? Kalau saya tadi sempat heran, sejauh itu, seusia itu sudah memberanikan diri keluar dan tanpa ada latar belakang masalah yang misalkan di rumah ada sesuatu yang bikin dia enak terus akhirnya dia memaksakan diri kabur. Enggak, ternyata nggak ada masalah apa-apa. Ya mungkin dari hati sendiri tadinya dia tuh melihat kondisi pesantren, tadinya kan terasa kayaknya asik tuh, enak di dunia pesantren. Namun ketika dia berada di dunia pesantren, dia merasakan sesuatu yang lain. Ya mungkin itu suatu proses di mana dia tuh harus beradaptasi dengan lingkungan. Itu ternyata tidak hanya berlaku untuk santri saja. Dalam kita berhidup bermasyarakat dengan lingkungan keluarga sekalipun, dan untuk keluarga kalau kita belum terbiasa bersama, kita tuh perlu beradaptasi juga. Apalagi kita dalam dunia kerja sama ternyata, hampir sama. Jadi untuk menyesuaikan dengan lingkungan itu memang perlu proses, perlu waktu. Dan dia juga punya niatan ke sini untuk belajar itu sesuatu yang apresiasi tersendiri bagi saya. Karena niatan baik, niatan mulia, ingin belajar, ingin menimba ilmu. Memang salah satu ujian orang menimba ilmu yaitu terkadang itu dipicu dengan lingkungan yang mungkin kurang mendukung. Mungkin kita masih perlu proses untuk bersosialisasi supaya kita tuh semakin dekat dan mengenali lingkungan kita, dan kita tuh nanti bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita tempati. Itu memang sesuatu yang wajar dan biasa dan memang dilakukan setiap penuntut ilmu itu memang harus melalui itu supaya dia itu betah di tempat di mana dia itu menimba ilmu. Begitu pun saya juga sama dalam dunia kerja, dalam dunia belajar, dalam dunia berkomunitas mungkin. Di situ kita tuh harus belajar bagaimana beradaptasi yang baik dengan lingkungan. Kita itu bisa ibaratnya dengan lingkungan itu kita bisa menerima dan bisa belajar dengan lingkungan itu supaya kita kedepannya bisa lebih bijak lagi dalam mensikapi setiap kondisi yang ada. Penasaran saya, nanti lebih lanjut kita korek-korek. Ya. Sebelum ke Gus Adi, kembali ke Mas Ali. Dalam kurun waktu sekian tahun itu
ya namanya seberani-beraninya keluar mungkin ada rasa rindu kepada keluarga. Itu pasti ada. Pernah yang sampai merasa banget tapi tidak mungkin untuk saat itu kembali. Pernah. Itu waktu kapan ya? Waktu nenek meninggal. Itu nggak lama, nggak sampai 7 hari udah waktunya balik pondok. Hanya balik pondok, nggak dapat berapa lama, akhirnya keinget, nangis, pengen balik lagi, pengen ziarah. Ya, tapi kan namanya baru datang ke pondok, masa mau balik lagi kan? Ya. Nah, Sedekat apa dengan nenek? lumayan sih dari kecil dulu. Karena sudah sedekat itu sejak awal. Iya. Terus Adi paling jauh kemana perginya? Paling dekat di mana Mbak? Paling dekat atau paling jauh? Paling jauh berarti kemana? Di Madura. Madura dalam rangka Ya cuma silaturahim. silaturahim. Seandainya dapat posisi Gus Ali bagaimana kira-kira? Ya pastinya kangen, rindu, keluarga juga termasuk. Termasuk yang anak mama nggak di rumah juga. Iya. Iya, iya. Ya memang nggak bisa dibandingkan ya, Iya. semua dengan latar belakang masing-masing. Tapi saya hanya ingin tahu kurang lebih usianya nyari sama gitu ya. Sejauh itu harus menjalani kehidupan tanpa orang tua gitu ya. Dan yang ditemui adalah orang-orang baru. Itu sesuatu yang saya sendiri kalau harus menjalani itu mungkin ya belum tentu bisa. Ya, dengan latar belakang saya mungkin berbeda juga dengan Mas Ali. Kalau Gus Agus Gus Agus santai saja di sini, jangan merasa berbeda. Ini sekali lagi ya saya nyatakan ya, ruangan ini adalah ruang yang terbuka bagi siapapun. Yang penting nggak telanjang gitu aja lah. Jadi jangan merasa beda kalau faktanya hari ini mungkin dandanan yang sampean berbeda. Karena kenapa saya singgung ini? Karena tadi sampean merasa begitu ya di luar frame kan. Ya. Saya coba kopi aja mungkin. Bagaimana? Pernah pergi jauh-jauh gitu? Pernah saya Ke mana? ke Arab Saudi. Wow, berapa tahun? 7 tahun setengah. 7 tahun setengah. Dulu habis sekolah di MTS putus, terus ke JS nggak berapa 4 bulan putus langsung ke Arab. Begitu. 7,5 tahun itu tidak ada acara pulang sekali 2 kali gitu nggak ada. 3 tahun sekali pulang cuti, nanti 2 tahun lagi cuti lagi, Jadi sudah selama 7,5 tahun 2 kali pulang gitu ya. 3 kali. 3 kali. Tujuannya berbeda ya, bekerja dengan menimba ilmu itu berbeda ya. Tujuan saya tuh bekerja Beban apa yang dirasakan selama di sana? di sana ya, rasakan ya bekerja yang anggap seneng lah gitu, seneng ya, ada sedihnya gitu. Dulu kan saya punya kakek tahun 2015 tuh meninggal. Saya tuh mau pulang nggak bisa karena terikat kontrak, jadi nggak bisa. Cuman keinget aja bawahnya. Antar negara lebih sulit ya Iya. prosesnya ya. Nelongso kalau sakit ya sendiri. Insya Allah ya. kesana. Ya semoga saja suatu saat. Amin. Semoga sampai lah. Iya, semoga Mungkin dengan channel-channel lakukan kita bisa ke sana bareng. Amin. Cita-cita kalau boleh jujur, cita-cita saya dengan Rakulan itu tinggi banget. Kenapa? Tinggi dalam arti gini, saya ingin benar bahwa Rakulan ini bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang lah. Saya nggak akan kepingin menikmati sendiri. Nah, secara matematika manusia sudah terbuka dengan diterimanya sebagai partner YouTube gitu ya. Tapi tergantung juga dengan langkah kita ke depan seperti apa. Kembali ke Taiwan tadi loh, Gus Fajar. Beda kultur ya otomatis dengan Arab. Jenengan bagaimana sebagai sosok yang religius begitu kemudian masuk ke lingkungan baru yang berbeda sama sekali. Karena saya basicnya basic pesantren, maka dari itu saya di sana pun juga tidak lepas dengan kegiatan-kegiatan dunia pesantren. Sekalipun saya itu bergabung di komunitas umum, tapi saya punya komunitas tersendiri yang mana masih bernuansa religius, nuansa pesantren. Nah, di sana tuh memang beda dengan halnya di Indonesia, dengan di Saudi. Nah, di sana itu kita Muslim yang ada di Taiwan itu nggak terlalu banyak, orang Muslim di sana cuma kurang lebih 1% dibandingkan yang non Muslim. Namun bagusnya di Taiwan itu waktu saya ada di sana, kegiatan religius keagamaan selagi itu masalah hal yang positif, tidak sampai melanggar norma-norma yang ada di sana seperti hanya menjaga kebersihan, jangan buat onar dan lain sebagainya,
itu kita tuh diberi leluasa untuk berdakwah di sana. Bahkan ketika orang Indonesia mengadakan suatu kegiatan keagamaan, mendatangkan ustadz tanah air ke sana, kita tuh diperbolehkan mengadakan acara di outdoor, tidak hanya di indoor. Kita diperbolehkan. Yang penting syaratnya itu tadi, bisa jaga ketertiban dan kebersihan tadi. Emang ditekankan. Nah bagusnya itu, kita tuh diberi leluasa untuk bisa berdakwah dan jihad di sana. Nah, beda lagi dengan di daerah-daerah yang lain. Mungkin saya nggak terlalu banyak tahu ceritanya. Saya menceritakan apa yang sudah pernah saya lakukan, yang sudah pernah saya pelajari. Bahkan saya terjun langsung di sana dengan teman-teman para TKI terkait dengan dunia Taiwan itu seperti apa. Asik juga sebenarnya di sana. Di sana itu menjunjung tinggi yang namanya kebersihan, ketertiban. Ya, itu sangat dijunjung tinggi di sana. Yaitu yang membuat saya takjub. Wah, luar biasa di sini. Ternyata terkait ketertiban orang sini memang tertib banget. Mau melanggar lampu merah aja dia mikir-mikir. Gak berani. Ketat. Iya, terus lagi mau buang puntung rokok ya, ataupun kotoran itu. Kita nggak bisa sembarangan. Kita kena denda kalau ketahuan. Bahkan terbiasa saya itu waktu mungkin dulu di Indonesia saya buang sampah mungkin bisa sembarangan. Tapi di sana tuh saya tuh ingat saya tuh ada di negara orang. Ketika berada di negara orang mau buat sembarang tuh saya mikir dendanya itu lumayan. Berawal dari denda itu saya takut mau sama sembarangan. Dendanya lumayan nih, ya sampai 1,5 bulan kerja itu dendanya itu. Kalau kita melanggar aturan-aturan yang ada di sana. Jadi situlah nanti akhirnya kita tuh sampai pulangnya terbawa. Mau buang sampah, habis makan di perjalanan saya tuh kadang mikir. Saya dulu di sana tuh nggak sembarangan buang sampah. Di sini kadang tuh saya seolah-olah ada yang ingetin. Saya masa nggak mau tertib di negara sendiri, negara Udah jadi kebiasaan. Nah, tapi akhirnya jadi kebiasaan. Ya kadang wajib buang aja sih. Tapi terkadang seolah-olah ada yang mengingatkan. Itulah asiknya ketika kita belajar di negara-negara yang mengedepankan ketertiban. Di situ kita bisa belajar akan pentingnya suatu kebersihan, suatu ketertiban untuk menjaga kemaslahatan bersama. Sebelum berangkat ke sana sudah sempat dengar bocoran-bocoran bahwa situasinya, kondisinya akan seperti apa? Dengarnya itu dari teman-teman. Kalau Taiwan kita harus hati-hati karena di negara orang, kita tuh jauh keluarga seperti yang tadi Mas Agus menceritakan. Kita kalau di negara orang kita tuh nggak bisa sebebas di negara sendiri. Kita harus patuh dengan peraturan yang ada. Bahkan ditakut-takutin, wah mungkin kok gak iso sembahyang ya, itu loh sebenarnya jadi momok bagi seorang yang punya basic santri ke sana itu kadang tuh wah itu piye ngelang ibadah itu jadi momoknya sendiri. Tapi alhamdulillah karena niat baik di sana tuh pasti ada jalannya. Ternyata ketika ibadah di sana nggak semuanya kok seperti itu, mungkin ada majikan tertentu dia itu nggak memperbolehkan, tapi nggak semuanya kok. Boleh, bahkan ada yang diperintahkan. Kalau saya termasuk yang penting nggak ganggu pekerjaan nggak apa-apa. Yang penting pinter-pinternya kita manage waktu lah. Orang sholat itu sebenarnya kan nggak lama juga sih. Nah ketika kerja, misalkan ibadah mau sholat di sholat aja. Yang penting kita tuh tahu waktu. Oh ini waktunya kerja. Oh waktunya sholat kita ngambil 5 menit lah. Bisa kok sebenarnya. Nggak ada alasan untuk tidak ibadah. Karena diberi kesempatan. Ya ada kesempatan juga. Itu tadi yang sebenarnya mau saya sambungkan. Jadi dengan kondisi religiusitas Mas Fajar yang seperti itu kemudian berada di tempat yang baru dengan kultur yang berbeda. Saya berpikir bahwa jenengan akan, waduh nanti aku ya opo. Gitu. Iya, bahkan di makanan ini ya. Di sana kan orang sana kebiasaan makannya babi. Nah, makan babi di sini kan dulu tuh masih takut-takut banget itu. Wah, ini gimana nih kalau kita mau makan? Bekas gorengnya, bekas babi, minyaknya, minyak babi. Serba repot kita mau masak sendiri nggak ada waktu. Karena udah kita kontrak kerja, kesempatan untuk masak tuh hampir nggak ada, kecuali kalau udah pulang kerja gitu aja. Tapi kan kita nggak mungkin mau makan nunggu nanti pulang kerja. Akhirnya ya udah makan saja, karena ya ibaratnya darurat lah kita terkait itu semua. Kalaupun nanti kita bersentuhan dengan yang demikian, kita hati-hati lah, kita pilih yang vegetarian, kan sayur juga ada. Kita hati-hati ngambil sayurnya, kita makan yang sayur-sayuran itu tadi. Yang penting kita nggak makan langsung babinya. Iya. Kita jaga-jaga sendiri lah. Kadang tuh saking takutnya dulu saya makan mie awal-awalnya. Ambil nasinya aja. Kan pakai itu. Masak mie sendiri pakai air panas rebus. Akhirnya ya makan ya biasa. Tapi menyendiri.
seperti itu. Yes, Karena maksud aku Indonesia banget nih. Indonesia Iya. banget, karbo ketemu karbo itu Indonesia banget ya. Mie ketemu nasi. Tapi lama-lama kita itu bisa mengkondisikan dan di situ ada opsi ternyata. Oke. Ada ikan laut, nah kita ngambilnya ikan lautnya. Saya sebenarnya mau mengondisikan ini tadi cair loh ya, tapi karena yang hadir adalah orang-orang yang memang bukan kaku, orang-orang yang memang harus benar-benar menjaga sesuatu karena sama latar belakangnya apa gitu loh. Kalau saya dan Mas Agus mungkin ya udah seperti ini ya, tapi akhirnya bukan terjebak, akhirnya kita harus mengondisikan agar obrolan ini jadi serius. Iya. Gitu kan ya. Gimana Gus Fajar terakhir? Karena sudah mau pulang katanya jam 3 harus. Penutup ya. Iya. Tutup doa. Closing statement. Gus Alif, silakan bagaimana? Terakhir apa yang perlu dibagi kepada siapapun yang mungkin melihat gitu. Ya mungkin buat yang nonton ya, Ya. pandai-pandai nyimak alur pembicaraan, pandai-pandai sikapi juga. Memang dari awal niat kita buat konten-konten positif kan. Iya dong, pasti. Ya tentunya di sini bukan berarti kita tuh sok Islami, sok religi bukan. Iya, Karena benar. kita basic background kita tuh apa, Iya. kita tuh harus tetap membawa itu, bukan berarti kita Iya. sok kan. Kita tetap biasa kok. Kan mungkin ada obrolan mulai awal sampai akhir tadi ada yang kurang berkenan ataupun ada yang keliru ya nggak apa-apa, saran kritik bisa kita terima. Karena juga kita kan masih dalam tahap belajar, dalam tahap pencarian untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi lah. Maksudnya kita ini belum tentu kita yang ada di sini lebih baik. Karena kita tuh masih perlu memperbaiki diri supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan dari obrolan awal sampai akhir ya ambil yang bisa diambil aja lah, yang nggak bisa ya udahlah abaikan. Soalnya kita obrolan sharing biasa ya kita nggak ada rencana mau buat seperti ini kan, cuma Iya. kita biasa Iya. Ibrahim ya saling ngasih kabar lah. Ternyata diajak nge-vlog juga di channel. Iya. Ya, saya bilangnya tadi memanfaatkan. Saya orangnya begitu, yang pandai memanfaatkan orang lain untuk kepentingan saya. Nah, kalau apa, semoga saja bisa Iya. mendukung, menunjang Iya. untuk channelnya ke depannya. Jangan lupa di like dan subscribe. Iya. Kita jalani aja, niat bismillah. Apa yang kita akan kerjakan nanti semoga memang benar-benar menjadi sesuatu yang ya ada artinya itu aja. Nggak ada sesuatu yang disampaikan kecuali amin toh. Apa ya? Enggak. Saya suka dengan semangat sampean. Ya memang harus seperti itu. Ketika menghendaki sesuatu dan siap kita bergabung untuk melakukan sesuatu, ya memang harus menunjukkan sesuatu yang sungguh-sungguh gitu, dan sampean ada itu. Ya, alhamdulillah. Ya, apalagi dapat dukungan dari istri, itu luar biasa. Iya. Itu dorongan kuat ya untuk kali Iya, ini. Iya, kalau istri dong. saya tuh nggak apa-apa, Mas, gitu. Malah istri saya pengen ikut. Nah, kenapa enggak suatu saat? Anak sama cucu yang itu. Kenapa enggak suatu saat ketika anaknya sudah makin besar, Iya. mungkin saja gitu. Iya, Ya, tegang. silakan kalau Ngabi. Sebelum saya akhiri, nanti di luar ini akan saya tanyakan kepada masing-masing bagian mana yang nggak boleh ditanyakan. Itu penting buat saya karena menyangkut privasi masing-masing. Saya tidak mau melanggar privasi dengan semuanya. Jadi setelah ini ditutup, saya tanya apa yang harus dipotong. Terima kasih. Luar biasa hari ini. Saya senang. Kalau bisa terus ketemu, kita ngobrol banyak hal, silakan. Saya sambil belajar juga karena walaupun saya setua ini, saya masih belum merasa punya sesuatu. Ketika saya ketemu siapapun orang-orang baru, saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru yang nggak saya ketahui, ya kan? Ada sesuatu yang selalu ada sesuatu yang baru. Itu saya nggak ketahui selama ini. Senangnya saya bisa ketemu siapa. Yes, terima kasih. Ayo dimakan. Ini bisanya dimakan. Kopi diminum.